Suka, jadi memang sering di sini Pak? Iya, sering kalau saya lewat ke Bone. Kalau dari mau ke Bone ya pasti ke sini. Ada ciri khas tersendiri, suasananya Pak gimana? Apa yang membuat berbeda itu dengan warkop yang lain? Kalau saya tertarik dengan kotanya di sana. Iya. Ada gambar Indonesia. Iya. Saya merasa Indonesia banget. Oh gitu ya. Kopi-kopinya gitu ya. Sering Bapak nikmati di sini? Kalau saya ini aja saya sering coba ini. Pisangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PR Channel, saat ini saya berada di warkop Kopi Tia. Teh Kopi Tia. Teh kopi, ada juga teh. Ya, jadi ini di Sengkang, Kabupaten Wajung. Saya bersama ownernya. Nanti dia akan memperkenalkan diri. Namanya Pak Ari sebenarnya, tapi nama panjangnya. Kemudian kita akan menjelaskan nanti seperti apa perjalanan sejarah kenapa bisa bikin warkop seperti ini. Ini salah satu, Pak Ari adalah salah satu pengusaha muda di Kota Sengkang, dan alhamdulillah sudah bisa mempekerjakan beberapa orang. Nanti kita akan tanya sendiri. Nah, karena itu untuk mempersingkat waktu, kita sapa dulu Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Ari? Alhamdulillah. Oh iya. Nah, ini sudah tahun berapa nih warkopnya? Dan kenapa bisa diberikan nama Kopi Teh Kopi Tea. Teh Kopi Teh? Teh Kopi Tea. Ya, Kopi Teh. Seperti apa sih? Jadi Pak Ari, sekarang nama lengkapnya siapa Pak? Muhammad Bakri. Muhammad Bakri. Muhammad Tapi Bakri. dipanggil? Panggil Ari. Oh, panggil Ari. Itu panggilan kerennya teman-teman. Apalagi itu? Sejak kapan nih Pak warkopnya? Ini sebenarnya masih baru Pak, ini baru jalan 6 bulan, jadi kita launching itu di Februari tanggal 15. Iya. Iya, kita launching. Sebenarnya sih ide untuk membuat warkop ini berawal dari hobi ya, sudah termasuk hobi. Saya ini penikmat kopi Pak. Jadi saya kesehariannya itu tidak pernah melewatkan satu hari tanpa ke warkop. Ya. Oh itu dia awalnya. Jadi dari hobi menjadi bisnis. Bisnis. Nah, seperti apa juga? Ya akhirnya. Jadi daripada setiap hari pindah dari warkop ke warkop, jadi saya pikir kenapa tidak coba buka tempat sendiri ya. Nah, jadi situlah kita awalnya. Itu pun dari awalnya ini saya bisa dikatakan studi banding lah. Dari saya ke Makassar itu ada beberapa tempat yang direkomendasikan teman. Ya. Saya kunjungi, nikmati rasanya kopinya. Nah, dari situlah saya pilih yang mana yang lebih pas di lidah Ya. untuk saya ambil jenis kopinya. Ya. Terus nama warkopnya Teh Kopi Tia itu seperti apa historinya? Itu sebenarnya singkatan Pak. Ya. Teko, teh, kopi, dan teh. Oh, iya. Teko, teko ya, Teko, ya. teko. Makanya tadi mungkin di depan pada saat cuci tangan itu kayak Teko gitu. Teko. Ya, ya. Jadi logonya teko semua. Oh, Jadi iya, bakal situ. Teko, kopi, dan teh. Sebenarnya kan masa pandemi itu agak susah untuk berwirausaha. Kenapa Pak Ari ini mau bangkit berwirausaha di masa pandemi yang sekarang gitu? Sebenarnya- Banyak usaha yang gulung tikar, justru Pak Ari mau. Modal nekat Iya. saja Pak. Artinya. Ini investasinya cukup besar juga Pak. Lumayan ya, lumayan. Tapi alhamdulillah setelah berjalan 6 bulan ada berapa karyawan Pak yang dipekerjakan? Kita start awal memang sudah 6 karyawan Pak. Jadi kita bagi shift itu ada 2 shift. Shift pagi sampai sore, terus sore sampai malam. Itu 3-3. 1 barista, 1 waiter, 1 koki. Meskipun makanannya itu terbatas. Ya kalau kafe itu kan identik dengan makanan-makanan ringan. Iya, betul. Ya, seperti itu Pak. Itu ada berapa karyawan? 6 Pak. 6 karyawan. Masih bertahan dari sejak awal? Masih ya. Oh, alhamdulillah. Iya. Tapi apa sih ya? Tadi itu idenya soal tadi tertarik nih karena net tergabung dengan media
ada backgroundnya, ada guntingan-guntingan koran, ada beberapa koran-koran lokal ternama, kemudian ada biji kopi yang menjadi pulau. Seperti apa inspirasinya awalnya itu? Kenapa mau seperti itu? Kalau koran itu Pak, sebenarnya historinya lebih kepada informasi. Dimana kita ketika mendengar koran, yang terbesar adalah informasi. Meskipun pada saat sekarang ini koran sudah mulai tergeser oleh media online. Jadi Media cyber ya? Media cyber. Jadi bagaimana kita menjadikan warkop ini bukan hanya tempat ngopi, tapi tempat untuk mendapatkan informasi. Iya. Jadi saya mau itu ketika orang butuh informasi tentang pemerintahan, dia bisa dapatkan di warkop. Oh iya. Orang butuh informasi tentang properti, politik, bisa dapatkan di warkop. Jadi apapun yang dibutuhkan, informasi apapun yang dibutuhkan, datang ke Tekopiti. Iya. Anda bisa dapatkan semua. Dan alhamdulillah pengunjungnya semakin hari semakin banyak Pak ya? Alhamdulillah, artinya untuk masa sekarang ya bisa dikata alhamdulillah lumayan lah. PPKM walaupun agak terbatas ya. Terbatas, artinya kita tetap ikuti anjuran Pemda. Kalau berlaku lagi PPKM ya kita ikuti lagi sesuai jam bukanya. Nah kalau boleh tahu Pak Ari, apa sih yang paling produk andalan di sini? Ya, warkop biasanya kan kopi. Ya. Jadi ini namanya, mungkin di tempat lain juga ada. Jadi ini cold brew. Ini sebenarnya kopi fermentasi. Fermentasi. Jadi ini biji kopi. Biji kopi yang di grinder, kemudian difermentasi 6 sampai 12 jam. Setelah difermentasi, airnya diambil, campur gula aren sama susu cair. Ini bisa dicoba Pak. Jadi ini bagus sekali sebenarnya. Dia kopinya tidak begitu keras, jadi ini bisa diminum meskipun belum sarapan. Oh, jadi tidak, kan biasanya ada orang yang apa istilahnya ya, yang ketika minum kopi agak berat nih. Agak berat ya. Biasa mahal. Enggak. Ini enggak berpengaruh. Oh, enggak berpengaruh ya. Jadi bisa diminum pagi-pagi. Oh, begitu. Ya, ini tidak mempengaruhi asam lambung karena memang dia. Coba lagi. Silakan buka. Cara bukanya Pak seperti apa? Ini geser. Nah, taruh. Ini geser. Oke, geser. Oke. Ini di produk khusus atau memang sudah ini pabrikan? Pabrikan ini. Pabrikan. Ya. Satu begini Pak berapaan kira harganya? Ini 17 Pak. 17.000 terjangkau ya. Terjangkau. Jadi bisa dipakai untuk 2-3 mau keluar daerah dan sebagainya. Iya, kalau ini botolnya untuk minum di tempat, kalau untuk keluar ada sendiri ya. Ada botol tersendiri. Ada sedikit lah. Ya, silakan coba Pak. Ya. Nih, pemirsa, kita cold brew. coba sedekat ya. Oke, jadi Oke. Jadi dia itu ada. Tadi kawan saya yang satu, dia pilih yang kayak gini, yang kecil ya. Itu untuk botol bungkus. Itu padahal tadi take kawan away. yang kaum hawa gitu kan, jadi bisa juga minum. Bisa. Ya. Oke Pak, tadi itu ada produk yang sudah yang hot ya, yang panas. Kalau minum makanannya sendiri apa yang tersedia di sini? Ada pisang gorengnya ada beberapa, terus ubi goreng juga ada, sama nasi goreng, ada bakso. Nah, secara inspirasi nih Pak, di saat orang banyak yang tidak mau berwirausaha lagi, maklumkan harus mengeluarkan modal dan kita nggak tahu seperti apa. Nah, bagaimana bisa eksis dalam 6 bulan terakhir dan proyeksinya ke depan seperti apa gitu? Ya, meski mungkin dalam selain penjualan offline, ada juga mungkin penjualan online. Ada online Pak. Jadi, bagaimana menyiasati itu Pak? Jadi kita ada kerjasama dengan kurir. Jadi pemesanannya lewat kurir. Kurir juga bantu untuk promosikan. Tentu ada feedback benefit untuk kurirnya. Nah, Pak Ari selain bidang usaha ini, sebelumnya Pak bidang usaha apa Pak yang Bapak geluti? Atau ada aktivitas lain mungkin yang lain bisa diketahui juga oleh publik, minimal warga Kabupaten Sengkang bahwa ini adalah. Saya ini aslinya petani Pak. Ya. Petani yang tidak pernah turun ke sawah. Ya, terus gimana Pak? Gimana seperti apa kira-kira itu? Artinya ada lahan sawah ya, tapi dikelola orang lain. Jadi saya hanya handle manage aja. Iya, kebutuhannya apa? Padi atau padi. Ya.
ada juga empang. Iya. Ya, jadi konsepnya sama semua. Di manage semua. Jadi setelah itu Manage. tetap masuk ke arena bisnis. Harus ya. Ini kan kalau petani Pak, ini kan sekarang lagi apa di hama tikus lah dan hama yang lain. Seperti apa kira Bapak menginisiatif ini sebagai apa ya, petani berhasil lah yang menghandle hama-hama tersebut? Apakah misalnya ada cara lain untuk mengatasi itu supaya petani penggarap tetap bisa mendapatkan benefit, dia tidak diserang dengan hama dan sebagainya? Ya. Antisipasi kalau pengobatan saya sih Pak, artinya ketika misalnya diserang hama tikus, ya pestisida apa yang digunakan untuk menangkal, Iya. seperti itu sih Pak. Iya. Ada teknik Ada. Gimana Artinya, Pak musim panen kali ini seperti apa? Alhamdulillah ada. panen kali ini gagal panen Pak, Hampir semua. banjir. Banjir. Banjir, Berarti ini. bukan hamas lagi. Bukan hama, banjir lagi. Nah kira-kira menurut Bapaknya kan saya kan memang saya juga datang di sini liputan banjir bahkan ke Salomaluri dan sebagainya itu. Ada nggak kira-kira upaya menurut Pak Ari sebagai pengusaha muda dan sudah lama di sini yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, bagaimana mengatasi luapan banjir nih, luapan danau tempe? Gitu. Kalau di sini yang luapan itu Pak, ya bisa dikatakan menjadi tradisi karena Wajo ini dia lebih banyak menerima banjir kiriman dari Sidrap dan Sopeng. Iya. Bagaimana kira-kira mengatasinya itu? Kalau saya pribadi Pak, upaya yang dilakukan Pemda sekarang itu sudah betul, penggalian danau tempe untuk menambah penampungan debit air. Cuma mungkin yang perlu ditambah lagi pembuangannya. Ini kan arahnya pembuangannya ke Bone. Iya. Air yang masuk itu tidak sebanding dengan air yang keluar. Iya. Harusnya yang diupayakan ini bagaimana pembuangan ini bisa menangkis air yang masuk. Oh iya, tapi ini sudah agak lumayan ya Pak ya, dibanding mungkin banjir yang dulu sampai masuk dalam kota. Kalau banjir dalam kota itu Pak, itu bukan banjir kiriman, itu banjir dari banjir air hujan. Oh, banjir juga berarti Hujan. drainase yang Drainase yang oleh SPU ya. ya butuh, Kalau kepedulian masyarakat untuk tidak membuang sampah gitu di betul sekali. Ya, artinya harus ada sinergi ini Pak, antara masyarakat dan pemerintah. Bukan saja Bukan. memberikan ke dinas lingkungan hidup atau Betul kebersihan. sekali. Dibutuhkan kesadaran masyarakat Pak, bagaimana tidak membuang sampah di Jalanan atau di di got. Yang kedua mungkin memang di Kota Sengkang ini memang sudah perlu pembenahan ini got-gotnya. Oh, Karena melihat pembangunan juga ini got-gotnya sudah ditutupi semua dengan beton. iya. Jadi air yang dari bangunan rumah itu tidak masuk lagi ke got tapi ke jalan. Berarti terjadi sedimentasi pasir di situ. Betul. Pengerukan. Butuh pengerukan. Kalau bisa gotong royong gitu di antara Betul tingkat sekali, RT Pak. RW ya. Tidak bisa pemerintah saya disalahkan. Nah ke depan Pak kira-kira seperti apa harapan Bapak mengenai intervensi pemerintah, mulai pusat, provinsi sampai daerah di bidang wirausaha, karena kita tahu bahwa UMKM lah ini menjadi penopang ekonomi Indonesia sebagai pelaku ekonomi usaha menengah ya, usaha miliaran kata teman-teman. Nah kira-kira seperti apa Pak harapan-harapannya sebagai ini kan berbeda tuh praktisi sama teoritis gitu. Bapak sudah mempraktekannya dan masuk ke dunia bisnis meski dari seperti Inwatop, seperti apa kira Pak? Apa yang harapan Bapak sebagai usaha? Kalau untuk pelaku bisnis yang kayak kita ini ya UMKM lah, disupport lah sama Pemda. Misalnya, tidak menarik pajak begitu saja, baru-baru usaha langsung tarik Pak, pajak. betul sekali. Artinya yang baru buka ya kasihlah kelonggaran. Kita Minimal berapa bulan gitu. buka usaha itu di bulan pertama sampai 6 bulan itu proses merangkak Pak. Iya, merangkak Pak. Tapi Artinya, sekarang udah bayar pajak juga. di bulan pertama sudah. Begitu buka Dispenda sudah datang. Begitu buka Dispenda sudah datang. Iya. Mungkin aturannya seperti itu Pak. Tapi mestinya kan ada restrukturisasi Nah, betul sekali, ataukah intervensi bahwa ini ibaratnya kalau teman-teman bilang begini, ini saya ternak ayamnya kasih besar-besar dulu lah. Iya. Kalau bisa bertelur-telur dulu. Baru. Nanti telurnya Baru dibagi. Ini kan tidak. Baru buka 1 bulan, ternyata udah dapat. Dapat, ya, betul. Itu dapat 10% ataukah seperti apa? PPN. PPN-nya rata-rata kalau
tempat makan itu kan PP-nya 10%, Pak. Jadi termasuk warkop juga Pak? Iya, cuman saya lihat di sini ada keringanan untuk yang mungkin yang baru buka itu dikasih limit sekian per bulan. Ya, tidak berdasarkan jadi tidak terlalu memberatkan ya. juga. Pak Bupatinya mungkin support sama dia pengusaha akhirnya ya. Nah, apalagi itu? Jadi terus di sektor perbankan Pak seperti apa kira-kira? Pengusaha, apakah kreditnya? Kalau pengusaha Pak pasti mau disupport dari segitu. Ya, dan apa itu? Apa ya? Boleh dibilang bunganya Memudahkan. Dan seperti apa? Bunga rendah ya, termasuk mungkin memudahkan. Memudahkan. Oh ya, pengurusannya masih agak susah Pak. Kadang-kadang. Namanya kan perbankan ya pasti ada hitung-hitungan juga. Kalau misalnya seperti kita baru buka ini nggak mungkin langsung Nggak mungkin. Perbankan itu minimal jalan setahun. Ini modal sendiri, bukan Modal perbankan, sendiri. modal sendiri untuk bikin usaha. Tapi sudah pernah ada yang beli perbankan mungkin? Atau seperti apa? Untuk usaha ini belum ada Pak. Belum ada. Jadi benar-benar ini modal Iya, usaha sendiri usaha gitu. sendiri, ya. Pemirsa Pijar Channel, demikian tadi bincang-bincang santai kita dengan Pak Ari telah memberikan inspirasi bagaimana tetap senantiasa berwirausaha. Karena saya tahu ada kabar bahwa pengusaha itu bebas gitu. Kenapa? Karena ya langsung Tuhan gitu, bos. Nah, jadi dan Pak Ari berwirausaha dengan modal sendiri. Yang mudah-mudahan ada perbankan, kemudian ada pemerintah mensupport untuk usaha ini bisa eksis. Begitu dengan teman-teman pengusaha yang lain. Nah, saya kira seperti itu perjumpaan kita di Kota Sutra, Kabupaten Wajo, Kota Sengkang, bersama saya Alfian Sanwar, bersama kru. Sampai ketemu di kisah inspirasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.